Menurut Anda sebagai Muslim nih Bang, boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? Saya itu bertanya, menurut agama Islam, bolehkah mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Di dalam surat Maryam, ayat yang ke-33, yang berkata ini adalah putra Maryam ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada kesejahteraan nggak ini? Ada selamat sejahtera nggak ini? Menurut Al-Quran atas lahirnya putra Maryam? Ada. Terus kenapa kok alergi mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Edis TV bertanya ke Uclim, bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? Arti Natal itu apa? Saya nggak tahu. Natal itu kalau bahasa Arabnya itu maulid, milad. Nah, hari kelahiran. Nah, sekarang saya tanya begini. Menurut Anda sebagai Muslim nih Bang, boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? Kalau pribadi saya gini, Dis. Ini pribadi saya ya. Saya nggak mewakili siapa-siapa, pribadi saya. Saya orangnya toleransi karena saya punya saudara-saudara yang bukan dari Islam. Saudara kandung, saudara seiparan ada. Sayangnya Islam, Bang, Islam itu tidak ditentukan dari saudara. Kita tidak boleh berkorupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang-orang Islam itu ditentukan dari saudara-saudaramu, bukan Bang? Kalau seperti itu bukan, Dis. Gini, Dis. Aku orangnya saling toleransi, menghargai. Bang, saya tidak tanya Anda, Bang. Yang saya tanya di dalam agama Islam. Ini Islam kok Anda sempitkan? Islam tuh jadi saudara-saudaramu. Karena saudaramu begini, maka Islam jadi begini. Ini pola pikir macam apa? Gak gitu, Dis. Pemikirannya nggak gitu. Gini, Dis. Namanya orang toleransi. Aku toleransi loh sama kamu. Kamu merayakan Natal, yo monggo. Bukan. Bang, saya itu bertanya, menurut agama Islam, bolehkah mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Saya tidak tahu. Baik. Saya akan bacakan satu surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-33. Saya bacakan ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini yang berkata ini adalah putra Maryam ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada kesejahteraan nggak ini? Ada selamat sejahtera nggak ini? Menurut Al-Quran atas lahirnya putra Maryam? Ada. Terus kenapa kok alergi mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Yang alergi siapa? Loh, tadi Anda katakan bahwa sebagian ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal, betul? Ini sebagian. Ya gini, manusia itu kan ada toleransi. Bener nggak? Berat. Kita nggak bahas toleransi dulu, Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya menurut agama Islam tuh boleh nggak mengucapkan keselamatan, kesejahteraan atas lahirnya putra Maryam. Menurut agama Islam, bukan menurut ulama. Kalau menurut agama Islam, saya tidak tahu pasti ya. Nanti kalau saya bacakan, boleh. Oke loh. Saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan nih. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, menurut saya Bang Edis, saya kan awam, saya bilang boleh, nanti saya
ditanya-tanya. Takut sama mainstream ya. Takut sama kebanyakan Islam kebanyakan, betul. Nanti, kenapa kau berani gini? Ya, kita sekarang gini, Dis. Semuanya itu hasil dari toleransi loh, Dis. Makanya mereka ini teman-teman, musuh mereka ini adalah Al-Qur'annya sendiri. Iya, bukan Al-Qur'an, Oke, salah. Oke, gini aja, saya tunjukkan saja ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Sebentar, saya balikin kayak di kamera saya nih. Aduh, memang mereka ini sangat ngeri ya teman-teman ya. Al-Qur'an loh, dibantah sama mereka karena takut para ulama. Oke. Nih, saya tampilkan nih. Saya tidak membantah. Oke, Anda baca dulu coba. Ini surat Maryam ayat 33. Ini putra Maryam berkata ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Betul? Di sini bahasa Arabnya adalah yauma wulidtu. Wulid ada maulud. Maulid atas selamat atas kelahiran putra Maryam. Ini Al-Qur'an. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, betul? Ya, itu yang Nabi Isa atau Yesus. Oke, saya balik dulu. Nabi Isa atau Yesus. Sekarang begini. Ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siti Maryam. Perawan nggak dia ketika dia melahirkan Isa? Sekarang gini, perbedaan. Sebentar. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Menurut agama Islam. Aduh, Anda ini berat sekali. Gini. Menurut agama Islam, ibunya Isa itu adalah Maryam dan dia dilahirkan dalam keadaan perawan. Betul. Oke. Sementara di dalam Bible, Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Kira-kira ini sebenarnya ingin merujuk kepada sosok yang sama nggak? Ya, menurutmu gimana? Ibunya sama-sama bernama Maria. Sama-sama melahirkan dalam keadaan perawan, betul? Ya. Berarti ini sudah pasti. Kita ngambil sisi lainnya dulu, Dis. Si Yesus, Maria. Si Isa, Maryam. Sama atau enggak? Yesus dengan Isa ini sama apa enggak? Begini. Sama apa enggak? Oke, kalau kita bicara sama atau tidak, itu sudah pasti Isa itu adalah tokoh yang ingin mencontek Yesus. Tetapi yang menjadi pokok bahasan kita di sini bukan tentang perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yang menjadi pokok bahasan kita bahwa kedua-duanya adalah putra Maryam. Setuju? Maryam yang perawan. Iya, satu Maryam, satu Maria. Pisahkan, jangan digabung. Kalau itu kan logat saja, Muhammad Rano. Maria. Waduh, memang mereka ini sangat denial ya dengan kenyataan ya. Oke lah, tapi yang sudah Anda akui begini, Muhammad Rano. Anda sudah mengakui ya bahwa Anda orang awam ya. Betul? Ya, saya orang awam, ya benar. Oke. Kalau orang awam kita tidak usah lanjutkan. Saya undang saja muslim yang mengerti isi Al-Quran ya. Masalahnya begini, kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik sini? Karena mereka orang paham Al-Quran. Kalau mereka ke sini nanti mengiyakan saya. Bagaimana nasib dengan nasib umat muslim? Kita punya prinsip, kita beda keyakinan, Dis. Saya kasih contoh simpel aja, Dis. Islam dan Kristen itu bagaikan air dan minyak, Dis. Tidak pernah bersatu, tapi bersama.
Harus Betul dipahami sekali. itu. Inilah makanya saya ingin menyadarkan kalian dari halusinasi kalian yang sudah sampai ke langit ketujuh. Ya, kalau kami tidak ada halusinasi, Dis. Bukan halusinasi. Kita harus Loh, bisa membedakan. tadi saya Kalau tunjuk membedakan. bahwasanya di dalam Al-Quran ada ungkapan selamat sejahtera atas kelahiran putra Maryam. Kamu bilang tidak Benar. ada. Benar putra Maryam. Tapi Oke. kan bedanya dia Yesus sama Isa. Oke, Itu harus sekarang intinya begini. Oke. Bang, kalau misalnya saya buka terjemahan Al-Quran di sini, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, di sini diterjemahkan sebagai Jesus gimana? Ya, itu beda versi lah berarti. Oh iya, memang Qur'annya diedit-edit terus tiap hari. Oke lah kalau begitu. Saya hanya berpesan kepada Anda begini, Bang, Al-Quran Anda itu memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Tapi umat muslim itu melawan Al-Qur'annya sendiri. Mereka tidak beriman kepada Injil, mereka malah beriman kepada kitab karangan ulama. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim tersesat. Karena mengikuti ulama-ulamanya. Begitu. Padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Dan di dalam Injil Yesus berkata, marilah ikut aku. Kalian malah ngikutin Muhammad. Oke lah, saya rasa itu saja Bang. Semoga Anda nanti sadar, karena Anda masih orang awam. Jangan terlalu banyak-banyak. Yang sedikit itu dulu saja Anda cerna. Nanti kalau Anda sudah bisa mencernanya, baru naik lagi ke sini. Oke? Oke, terima kasih Adis. Sama-sama Bang. Sama-sama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap agama yang ada di Indonesia memiliki hari-hari raya besar. Seperti dalam konteks keimanan Kristen, ada yang namanya hari Natal, ada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada hari Jumat Agung. Demikian juga dengan agama-agama lain memiliki hari raya besar keagamaan. Ketika tiba momen perayaan hari besar keagamaan, agama apapun itu, dalam perspektif keimanan Kristen, tidaklah salah dan tidaklah keliru ketika kami orang-orang Kristen mengucapkan selamat atas hari raya besar agama apapun yang ada di Indonesia. Hal itu tidak akan mengurangi bobot, mutu, kualitas keimanan kami ketika kami dengan satu penghargaan dan penghormatan dalam bentuk toleransi saling menghormati untuk mengucapkan selamat atas hari raya besar keagamaan lain di luar kekristenan ataupun Katolik. Justru itu merupakan salah satu tanda dari kedewasaan di dalam beragama. Orang yang memiliki benteng ketertutupan di mana merasa keyakinan, akidah, doktrin ajarannya terusik, terganggu dan tercemar oleh karena mengucapkan selamat atas hari raya besar dari agama lain di luar dirinya. Saya pikir itu merupakan satu bentuk keimanan yang rapuh, keimanan yang lemah. Tetapi kalau memang tetap ada agama lain di luar kekristenan yang tidak suka, bahkan menolak sama sekali untuk mengucapkan selamat kepada hari raya besar agama lain di luar dirinya, kita tetap menghargai dan menghormatinya. Tetapi yang jelas, tanpa ada yang mengucapkan selamat atas hari raya besar yang dirayakan oleh umat Kristen, itu tidak akan pernah berpengaruh kepada keyakinan kami
terkait dengan hari raya besar tersebut. Tetapi sebagai sesama anak bangsa, tidaklah salah, tidaklah keliru kalau kami orang-orang Kristen mengucapkan selamat merayakan hari raya apapun yang dirayakan oleh saudara-saudara kami di luar kekristenan. Karena itu hanya bentuk toleransi, saling menghargai dan menghormati tanpa mempengaruhi keimanan kami yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan tidak pernah mencemari keyakinan kami akan Allah Tritunggal Maha Kudus.